wabarakatuh. Halo everyone, di video ini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu genre based approach dan bagaimana langkah-langkah penerapannya. Tapi sebelum itu, perkenalkan, nama saya Putri Amalia dengan NIM 20221031. Semester 2, Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Angkatan 2021. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Bahasa Inggris dengan dosen pengampu Mem Nur Halimah SPD MHUM. Baiklah, langsung saja kita masuk pada pembahasannya. Apa sih genre based approach itu dan bagaimana langkah-langkah penerapannya? Jadi, genre based approach atau pendekatan berbasis genre adalah strategi pendekatan pembelajaran menulis yang menggabungkan antara pendekatan produce dan proses. Genre based approach juga merupakan suatu kompetensi dalam berkomunikasi yang menguasai berbagai jenis teks, yakni dengan mendeskripsikan suatu teks percakapan. Adapun langkah-langkah dalam mengaplikasikan pendekatan ini menurut berbagai sumber. Menurut Hammond dalam Branch tahun 2002, terdapat 3 tahap kegiatan sebagai alternatif dalam menerapkan genre-based approach. Ketiga tahapan tersebut adalah: yang pertama, modeling of text atau menelaah model; yang kedua, joint negotiation of text atau latihan terbimbing; dan yang terakhir adalah independent construction of text atau konstruksi mandiri. Dalam tahap modeling, dilakukan diskusi mengenai tujuan sosial dari genre yang dipelajari dan kemudian diikuti dengan contoh teksnya. Dalam tahap ini, guru dan peserta didik juga membahas fitur bahasa yang digunakan dalam teks. Selanjutnya, tahap joint negotiation of text. Ini dilakukan dengan keterlibatan guru dan peserta didik dalam membuat teks dan diikuti dengan pembuatan teks yang lain oleh peserta didik yang berkolaborasi dengan peserta didik lainnya. Yang terakhir adalah independent construction of text. Ini merupakan tahap akhir dari pembelajaran, yaitu peserta didik membuat teks mereka sendiri sesuai dengan yang sudah mereka pelajari. Dalam siklus pembelajaran tersebut, kemudian dikembangkan menjadi 5 tahapan oleh Kemdiknas tahun 2009. Yang pertama, building the context. Dalam tahap ini, peserta didik diperkenalkan dengan konteks sosial model jenis teks yang dipelajari dan mengeksplor fitur dari konteks umum ketika jenis teks tersebut digunakan dengan gambar atau media audio visual dan tujuan sosial dari teks tersebut. Contohnya, dalam tahap ini peserta didik menghubungkan materi dengan pengalaman yang pernah peserta didik alami. Misalnya, barang apa saja yang tidak terpakai tetapi bisa diubah menjadi barang berharga. Barang apa saja yang bisa dibuat dari kardus? Apakah peserta didik pernah membuat sesuatu dari kardus? Kemudian mengamati prosedur membuat miniatur rumah dari kardus dalam media video. Menjelaskan hal-hal yang peserta didik amati dan urutan cara pembuatan rumah kardus dari video yang diamati. Selanjutnya, mengidentifikasi tujuan sosial teks prosedur dan pembuatan rumah kardus atau to state temporal sequences dan pembuatan rumah kardus. Tahap yang kedua adalah modeling and the construction of the text. Dalam tahap ini, peserta didik menginvestigasi struktur teks yang digunakan pada model teks, kemudian menginvestigasi fitur bahasa, misalnya pilihan kata dan struktur grammar yang digunakan pada model teks. Contohnya, dalam tahap ini peserta didik membaca teks prosedur, mengamati struktur teks yang dibaca, mengamati fitur bahasa yang digunakan dalam teks. Contohnya, penggunaan imperative dan adverb, serta penjelasan yang detail dalam teks seperti penyebutan ukuran dan jumlah barang yang dibutuhkan. Kemudian berlatih menelaah teks prosedur yang lain dalam hal struktur teks dan bahasa yang digunakan dalam kelompok. Tahap yang ketiga yaitu joint construction of the text.
Dalam tahap ini, peserta didik berkontribusi dalam pembuatan teks sesuai dengan model teks yang dipelajari. Kontribusi guru dalam pembuatan teks secara bertahap dikurangi supaya peserta didik dapat menunjuk potensial performance mereka dalam membuat teks. Contohnya, dalam tahap ini, bersama guru, peserta didik berlatih membuat teks seperti contoh yang dipelajari, mulai dari menentukan topik, membuat planning, menulis draft, dan merevisi tulisan. Kemudian peserta didik bersama peserta didik yang lain berlatih dalam pembuatan teks prosedur sesuai dengan yang telah mereka pelajari. Tahap yang keempat yaitu independent construction of the text. Dalam tahap ini peserta didik membuat teks secara mandiri. Performa peserta didik kemudian menjadi dasar penilaian pencapaian peserta didik. Contohnya, dalam tahap ini, peserta didik membuat teks prosedur secara mandiri menggunakan strategi yang sudah dipelajari. Draft yang telah peserta didik tulis dikonsultasikan dengan guru ataupun teman untuk kemudian diedit. Dan tahap yang terakhir yaitu linking related text. Dalam tahap ini, peserta didik mengingat teks yang sudah mereka pelajari dengan menghubungkan melalui contoh teks lain yang memiliki konteks yang sama atau mirip. Contohnya, dalam tahap ini, peserta didik menghubungkan teks prosedur yang telah dipelajari dengan contoh teks lain yang memiliki konteks yang sama atau mirip. Nah, itulah tadi penjelasan mengenai genre-based approach atau pendekatan berbasis genre. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.